berkumpul jadi satu gitu. Nah, kalau ditanya soal mengapa ada Jokowi, mungkin semua mantan presiden kan diundang pastinya ya. Ya, pastinya diundang. Tinggal pilihan pada mereka untuk hadir atau tidak. Kalau Bu Mega banyak narasi di media sosial yang menghakimi lah kepada Bu Mega. Kenapa tidak hadir? Lebih memilih hadir di rupa acara perayaan di partainya. Tapi di partainya itu memang tradisi ya. Tradisi setiap partai juga ada itu. Tradisi kementerian, tradisi partai. Kayaknya Bu Mega hadir ketika pertama kali Pak Jokowi jadi presiden di 2014 ya. Di periode pertama lah. Tapi setelah itu beliau memilih tidak hadir. Di periode kedua apalagi setelah Pak Jokowi berseberangan dengan pilihan politiknya. Dan bahkan seperti ingin menjatuhkan partainya. Assalamualaikum Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio MNG Trijaya yang setia biasanya ya, selalu hadir. Baik. Prof, ini ada tanda-tanda apa ini? Kok ada di tengah banyak masyarakat yang pingin Pak Prabowo ke NTT ketika ada bencana, kemudian lebih memilih perayaan di istana karena memang sudah diagendakan lama, dan yang banyak yang nyorotin ketika duduknya gitu. Posisi duduk loh Prof, katanya begitu. Ini kalau saya sih ngelihatnya kayaknya ya namanya posisi duduk biasa aja, tapi nggak tahu nih kalau menurut pakar komunikasi politik Prof Lely sendiri melihatnya ada apa sih sebenarnya gitu? Ya, tanda-tanda zaman ya. Kok takut? Zaman apa gitu kita nggak tahu ya. Ya memang sih kita kan hari ini ya, kemarin ya terutama menjelang tanggal 17 Agustus peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi bukan Republik Indonesia ke-81, berarti kan ada 81 Republik Indonesia-nya kan. Dari kemerdekaan ke-81 gitu loh. Jadi bukan Republik Indonesianya ke-81 gitu. Ternyata di usia 81 pikir-pikir udah manula juga ya kita ya. Nah, bener, Bro. Tapi realitasnya apakah pembelajaran tentang mengingat kemerdekaan itu bisa kita hadirkan di momen kemarin? Nampaknya kalau kita baca berselancar di media sosial, kecuali media mainstream sih yang bagus-bagusnya aja tentang negeri ini sekarang kebanyakan ya. Ya kita juga nih. Kalau ya untung ada medsos, jadi medsos juga bisa menyajikan realitas kekinian apa yang dirasakan oleh masyarakat kemarin terutama. Rasa-rasanya kita dihadapkan pada dua pilihan. Merayakan kemerdekaan itu kan adalah momen yang luar biasa juga, setahun sekali kita mengingat kembali sejarah, mendoakan para pahlawan yang sudah berjuang memerdekakan Indonesia dengan darah, air mata, harta, dan nyawa juga gitu kan. Tapi kan di masyarakat yang kemarin mendapatkan musibah, justru mereka tengah berperang juga ya, tengah berperang memerdekakan diri dari bencana gitu loh. Masyarakat di luar perayaan itu masih berusaha merdeka dari kesulitan hidup, mencari nafkah, kehilangan pekerjaan. Ini dilema semua yang dihadapkan pada kontradiktif fenomena kemarin dan hari ini pada saat perayaan kita gelar. Jadi memang ada air mata dan sekaligus tawa berkumpul jadi satu gitu. Nah, kalau ditanya soal mengapa ada Jokowi, mungkin semua mantan presiden kan diundang pastinya ya. Ya, pastinya diundang. Tinggal pilihan pada mereka untuk hadir atau tidak. Kalau Bu Mega banyak narasi di media sosial yang menghakimi lah kepada Bu Mega. Kenapa tidak hadir? Lebih memilih hadir di rupa acara perayaan di partainya. Tapi di partainya itu memang tradisi ya. Tradisi setiap partai juga ada itu. Tradisi kementerian, tradisi partai. Kayaknya Bu Mega hadir ketika pertama kali Pak Jokowi jadi presiden di 2014 ya. Di periode pertama lah. Tapi setelah itu beliau memilih tidak hadir. Di periode kedua apalagi setelah Pak Jokowi berseberangan dengan pilihan politiknya. Dan bahkan seperti ingin menjatuhkan partainya seperti itu. Nah, namun yang realitas lain biasanya kan para mantan presiden punya tempat duduk sendiri, nggak di samping presiden ya. Nah, ini juga gambaran lain, kita tidak tahu apa yang ada di kepala Pak Prabowo dan panitia peringatan kemerdekaan di istana itu. Mengapa Pak Jokowi sengaja didudukkan antara Pak Prabowo dan wakil presiden anaknya gitu kan. Nah, mungkin
Pak Jokowi istimewa, kita nggak tahu gitu kan. Lebih istimewa ataukah karena memang mantan presiden yang lain tidak hadir pada saat itu. Tapi kemudian ini juga membuat masyarakat di dunia maya bertanya, katanya ini loh katanya pecah kongsi, ternyata enggak. Lihat tuh gembira-gembira aja, ikut juga di pawai, di mobil terbuka bersama Pak Prabowo sekaligus dan sebagainya. Nah, inilah politik panggung depan dan panggung belakang, panggung tengah termasuk yang saya temukan di politik Indonesia yang tidak punya model. Karena tidak ada model, ya setiap presiden menciptakan model komunikasi politik sendiri untuk mempertukarkan pesan-pesan politik kepada masyarakatnya. Namun, mengapa Pak Prabowo memilih juga untuk tetap melanjutkan pesta kemeriahan peringatan kemerdekaan di istana? Juga saya tidak tahu di tengah bencana ini. Saya ingin bercerita sedikit ya tentang sebuah peristiwa yang pernah dilakukan oleh John F. Kennedy. Dia bukan presiden Indonesia di negara barat. Pada saat itu kalau kita ingat itu Martin Luther King terbunuh waktu itu ya. Nah, pada saat Martin Luther King terbunuh, Kennedy kan harus berkampanye di sebuah lapangan yang bernama Indianapolis. Nah, Indianapolis itu dominasi warga kulit hitam. Nah, sementara pada saat itu Kennedy harus berpidato untuk kampanyenya di lapangan Indianapolis. Lalu kemudian layar tancap istilahnya, kan panggung besar sudah disiapkan untuk dia di lapangan Indianapolis itu. Panggung besar yang sejatinya ingin menyiarkan perjalanan hidup Kennedy, ingin menyiarkan secara langsung pidatonya, tiba-tiba memunculkan sebuah berita bahwa pada saat itu Martin Luther King terbunuh dan yang membunuhnya adalah warga kulit putih. Nah, bayangkan, sementara semua masyarakat Indianapolis itu 90% adalah warga kulit hitam. Apa yang terjadi? Sebelum Kennedy datang, mereka semua bergerak itu melucuti tali pinggangnya, sepatunya, mencari di antara semua penonton yang ada, peserta di kampanye itu yang ada, yang warga kulit putih, itu menjadi sasaran kemarahan mereka. Ada yang menghantam dengan batu dan sebagainya. Tiba-tiba Kennedy hadir dengan helikopternya. Ketika Kennedy hadir dengan helikopternya, dia hanya dikawal oleh satu orang. Lalu dia mendekati podium tempat dia berpidato sambil berbisik sebentar sama ajudannya itu, lalu dia mulai berpidato. Apa yang dia sampaikan? Warga Indianapolis dan warga Amerika seluruhnya yang saya cintai, katanya, hari ini kita berduka karena seorang warga, seorang pahlawan perbedaan ras yang selama ini kita banggakan terbunuh. Dan yang membunuhnya adalah warga kulit putih. Saya tahu perasaan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada semuanya di sini, kemarahan terhadap warga kulit putih, dan saya adalah warga kulit putih. Tapi saya ingin berpesan, katanya, saya bersedih hari ini. Saya kecewa dengan orang yang membunuh Martin Luther King, katanya. Saya ingin meminta maaf. Tapi, katanya, saya juga ingin menyatakan, apakah kita akan menjadi warga Amerika yang tetap terbelah antara hitam dan putih, katanya. Saya tidak ingin menyampaikan apa-apa, saya hanya membacakan sebuah puisi. Puisi itulah yang kemudian viral sampai ke seluruh dunia pada hari itu ya. Jadi puisi tentang bagaimana dia ingin, seperti ada nada-nada dalam hadis dan Al-Quran itu, ketika tidur kita nggak boleh membawa dendam, bangun kembali kita harus sudah mulai menjadi bangsa yang bersatu dan seterusnya. Catatan dari peristiwa itu adalah bahwa pada saat itu kan tujuan Kennedy adalah berkampanye. Berkampanye itu kan memuji-muji dirinya kan, bahwa saya punya program, saya punya rencana untuk Amerika begini dan begitu dan sebagainya. Seperti orang-orang besar yang berkampanye kemanapun, bahkan di tempat bencana kita. Mereka sibuk bernyanyi, berjoget, berdangdut. Kennedy tidak melakukan itu. Dia hanya menyampaikan keprihatinan, lalu dia menutup kalimatnya. Saya harap semua yang hari ini dalam waktu 1 menit, silakan kita bubar, kita berdoa di rumah masing-masing. Silakan yang mau ke gereja, yang berdoa tetap di sini, silakan. Dan semua orang menangis. Kennedy kan menangis. Kennedy menangis, kata orang-orang yang menonton. Ada yang bilang tidak, dia tidak menangis. Dia menangis, saya melihat, katanya. Kita mungkin tidak tahu apakah yang dia tangisi, yang dia keluar air matanya itu air mata buaya istilahnya ya, kata kita ya. Tapi yang terjadi adalah bahwa masyarakat hari itu merasakan kehadiran pemimpin yang merasa sakit, merasa sedih dengan sebuah peristiwa kematian seorang Martin Luther King, pejuang perbedaan ras di Amerika yang begitu dikagumi oleh seluruh masyarakat Amerika gitu dan sebagainya.
Nah, artinya di saat dia ingin berdeklamasi lah tentang populernya dia, hebatnya dia, sehingga patut dipilih jadi presiden, dia lupakan semua kata-kata itu. Yang ada adalah dia menangis, dia merasa kecewa, dia marah, lalu dia mengajak berdoa. Nah, apa perbedaan yang kita saksikan kemarin gitu loh, antara pemimpin kita, bukan hanya Pak Prabowo ya, pemimpin-pemimpin sebelumnya, dan mereka-mereka yang hadir di tengah-tengah bencana, apa yang mereka lakukan? Coba Mas Anang dan Mbak Ita kembali berkontemplasi, kita melihatnya nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang merasa prihatin. Kalau Mas Anang sama Mbak Ita keluar dari ruang siaran itu, coba lihat di sudut-sudut MNC itu betapa banyak berkumpul para ojek online yang mungkin ya, dan bahkan memang mereka bercerita bahwa sampai tengah hari pun mereka belum dapat order. Ada peristiwa kemarin yang bapak-bapak motornya diangkut, dia berteriak menangis, jangan diangkut, ini order pertama saya, anak-anak saya ada 5 belum makan katanya, dan sebagainya. Apa yang kita saksikan di hari merdeka ini? Kita belum merdeka, masyarakat di netizen mengatakan kita sebenarnya belum merdeka, kita dijajah oleh bangsa sendiri, oleh elit katanya. Itu kontemplasi kita ya. Jadi di tengah pameran kemeriahan itu ada tangisan di ujung sana. Bukan hanya di ujung sana, di hadapan masa, di seberang istana bahkan masih banyak yang duduk terpekur, menangis, meratapi kapan saya dapat order, memelototin HP-nya, tiba-tiba ada celing, ada yang pesan makanan, ada yang pesan apa sehingga dia bisa mengantar. Itulah saya juga ini dengan bahasa kalbu mengatakan ini ya. Tapi apa boleh bulat daripada gepeng, kita merasa elit-elit kita tenggelam dalam euforia kemerdekaan dan mereka lupa bahwa masih banyak yang belum merdeka di luar sana. Kira-kira itu pegantarnya. Baik. Ya ini kalau dilihat sih memang jadinya kayak kontras gitu ya Prof ya, dari semua perayaan yang terjadi bahkan sampai malam. Ini juga nggak biasanya juga ya terjadi karnaval ini, banyak juga masyarakat kita yang juga menyayangkan kenapa masih tetap dijalankan begitu perayaan karnavalnya yang malam begitu, karena bisa saja sebenarnya mungkin dibatalkan. Tapi kalau melihat seperti ini dan juga dari kemarin Prof, dari tamu-tamu undangan yang datang, dari posisi duduk yang ada sekarang ini, memang kalau Prof sendiri melihatnya apakah memang ini ada tanda-tanda memang bakal ada kekuatan barukah yang nantinya akan muncul di periode tahun 2029? Ya, kalau politik itu kan memang sebenarnya by design ya, bukan by accident ya. Kemunculan Gibran di 2024 menjadi wakil presiden juga itu sudah by design. Jadi desain politik itu kan direncanakan dengan matang. Tentu desain utama kita bisa melihat perjalanannya di Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Kehadiran Kaisang juga yang katanya mau mencalonkan diri jadi anggota DPR itu desain kan, desain politik ya. Jadi politik itu by design bukan by accident ya. Bohong kalau by accident. Kalau tiba-tiba ada demo misalnya, demo juga desain kan untuk topik-topik tertentu dan sebagainya. Kalau soal kehadiran para tamu-tamu, dulu pernah saya dalam hasil penelitian menemukan bahwa mengapa misalnya teman-teman di DPR kemudian mengundurkan diri karena diangkat jadi menteri, ada yang bahkan jadi gubernur demi meninggalkan DPR. Saya tanya, mengapa Anda tinggalkan tempat sebagai terhormat sebagai wakil rakyat? Tempat ini adalah batu loncatan bagi kami katanya untuk populer. Dan realitas itu terjadi. Iya, untuk populer. Jadi orang-orang yang masuk ke DPR itu kan jadi orang populer baru, orang kaya baru, orang hebat baru, dan semuanya serba baru melekat dalam identitas dirinya kan. Nah itu sebab mengapa banyak yang kemudian menjadi anggota dewan, mereka mencalonkan diri jadi gubernur, ada seperti Hopipa ya, Hopipa ditinggalkan DPR, jadi menteri ditinggalkan DPR, hanya untuk kemudian memberikan ruang bagi dirinya memiliki karpet merah di istana gitu kan. Menjadi penguasa di satu kementerian bahkan itu adalah karpet merah. Seremoni di istana itu adalah sebuah prestise, bukan prestasi ya sebenarnya, prestise bagi dirinya, mereka menjadi elit baru. Jadi 2029 akan banyak ini yang bermunculan, mungkin tokoh-tokoh yang masih di lingkaran mereka saja. Coba nanti buktikan. Yang akan muncul adalah karena kita ini dibalut oleh relasi patron klien. Relasi patron klien itu kan seseorang yang ditempatkan sebagai si patron dan lainnya adalah si klien. Pak Prabowo adalah patron loh. Patron bagi partai koalisi yang 81%.
Karena itu, maka kita tidak menjadi heran juga misalnya ketika di DPR fungsi legislasi, fungsi anggaran dan pengawasan, terutama ya fungsi pengawasan itu tidak bisa berjalan. Karena partai koalisi aja diketuai oleh ketua partai Gerindra, Pak Prabowo sendiri gitu kan, yang notabene adalah ketua partai koalisi. Emang berani mereka melakukan fungsi pengawasan? Apa tidak dibayang-bayang oleh mimpi tentang resapel, tentang PAW di DPR misalnya dan lain-lain dan sebagainya. Itu yang membuat check and balancing itu tidak terjadi. Jadi kalau nanti muncul tokoh-tokoh baru di 2029 yang hadir dari lingkungan mereka sendiri, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Jangan lupa loh, Mas Anang dan Mbak Ita, kita ini dikuasai oleh partai politik, hidup kita ini. Itu sebab kenapa saya menolak pemilihan dikembalikan kepada DPRD. Itu sebab hak-hak kita sudah diambil semua oleh anggota dewan. Kita cuma punya hak satu kali dalam 5 tahun untuk memilih wakil kita, untuk memilih presiden, untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati. Jika itu diambil katanya untuk mengurangi kos politik, siapa bilang? Kalau satu anggota DPRD menetapkan satu orang minta 20 miliar, mereka harus 50% plus 1. Kalau 100 orang anggota DPRD-nya, coba bayangkan 50 orang kali 20 miliar terlalu sedikit, barangkali mereka minta 100 miliar satu orang. Gitu kan, kita nggak bisa berbicara. Tapi kalau mereka membagi kepada rakyat, yang dibagi cuma sembako, lapangan bola, masjid, karpet, paling seperti itu yang mereka berikan. Mereka hanya menikmati sedikit sekali, karena setelah itu jarak komunikasi kan tercipta, mereka nggak bisa dipilih lagi. Jadi kalau 2029 muncul wajah-wajah baru, tapi mereka adalah orang-orang yang punya relasi dengan si patron, pastinya itu. Jadi kalau Gibran juga nanti akan nyalon, ya karena relasinya masih ada patronnya dengan Pak Jokowi. Dan kita tidak tahu Pak Jokowi akan bertindak sebagai apa nanti, kan dia tetap akan menjadi orang di balik skenario semua hal yang terjadi pada anak-anaknya ke depan. Saya pikir Pak Jokowi tidak mau kehilangan terah politiknya pasti. Iya. Pasti itu. Tapi tidak mau dia kehilangan. Yakin nggak Prof kalau tadi Prof Eli bilang akan ada tokoh baru, tapi nggak jauh-jauh lah ini dari yang sekarang ya, ada. dari mereka semua. Sekarang siapa sih yang tidak bisa kita lihat di DPR misalnya? Ada wajah yang benar-benar baru nggak, Prof? Kalau misalkan Prof lihat ada misalkan ini kekuatan yang muncul dari bawah nih, dari arus bawah dari masyarakat yang tampaknya juga ya ini kan lagi rame juga kayak kabinet bayangan nih ada, segala macam. Nah, kalau Prof kabinet bayangan, kalau dari pergerakan masyarakat sekarang kabinet bayangan itu tidak akan punya tempat di politik resmi. Jadi mereka yang mungkin akan maju pasti dihalang-halangi oleh kekuatan politik besar, pasti. Karena mereka sudah ada yang dulu, makanya dulu ingat nggak ada petisi 50 dulu, waktu zamannya Pak AM42. Ingat nggak? Apa Mas Anang belum pernah ngebahas itu ya? Nah, kebetulan saya hidup menjadi dosen juga menjadi penyiar radio saya di zaman Orde Baru kan. Saya pernah ada dalam posisi Mas Anang dan Mbak Ita. Dulu saya kalau salah ngomong aja bacain jurnal gitu, langsung dipanggil sama Korem, sama Kemendikbud ya zaman dulu ya. Langsung Korem, Prof. Apa yang kamu bacakan gitu kan. Dulu saya umur 17 tahun udah jadi penyiar, bayangin anak gadis cantik gitu. Udah meletak kakinya gitu kan, udah jadi penyiar kan. Tahun 84 sampai 89 saya menjadi penyiar radio gitu. Nah, jadi dinamika yang terbangun dalam perkembangannya hari ini ya, saya lihat naga-naganya kok ada media mainstream yang tidak menyiarkan secara tuntas tentang berita penangkapan Jampitsus kemarin, bahkan ada kalimat seolah disamarkan bahwa ditemukan gelondongan uang dan emas di sebuah rumah di mana itu? Di Sentul. Tapi nggak disebutkan yang diduga rumah siapa, diduga pun nggak ada dikatakan. Termasuk kematian yang ada hubungannya dengan seseorang yang ada hubungannya dengan Jampitsus itu ada media mainstream yang tidak menyiarkan sama sekali gitu kan. Nah jadi ketika media bisa dikuasai, disitulah opini publik bisa dibentuk ke arah yang lebih positif saja bagi penguasa kan. Nah untungnya MNC gitu, iNews itu bagian dari yang menurut saya cukup memberi ruang untuk kebebasan berbicara, ruang berdemokrasi bagi rakyat-rakyat yang tidak punya tempat di media mainstream. Waktu zamannya Pak Jokowi ya, meskipun Pak Jokowi dikatakan seperti apa, saya menjadi narsum di TVRI itu masih bisa lah, lebih bebas lah kan. Karena ada juga yang ingat ya Bunda, itu TV pemerintah gitu loh. Iya, jadi tolong direm dikit ya, direm dikit. Nah dan sebagainya. Jadi memang jika kemudian muncul tadi catatan kecil kita ya, jika muncul tokoh-tokoh baru pun pasti ada relasinya dengan tokoh-tokoh yang sudah ada pada hari ini. Jika ada kabinet bayangan itu akan dilibas
oleh kekuatan resmi yang tidak ingin cangkang-cangkang kekuasaannya diganggu. Kayak gitu, wah ini bahaya nih. Makanya ketika kita reformasi, kita kan berharap pada para aktivis gitu, ada Budiman Sujatmiko, ada Fahri Hamzah gitu kan. Ada banyak tokoh-tokoh yang kemudian masuk ke DPR, tapi kemudian mereka bergelimpangan akhirnya menjadi para cerobong kekuasaan juga. Nah, yang seperti inilah yang menurut kita idealisme itu tidak dibangun. Kemudian idealisme ada, tapi masuk ke dalam sistem idealismenya luntur, ikut-ikutan, terseret ke dalam sistem, menjadi bagian dari kekuasaan yang korup, karena mereka menikmati. Ya. Udah tahu enaknya uang ya, Prof. Iya, karpet merah, fasilitas, pergi kemana-mana gratis. Sementara rakyat mau beli beras 1 kilo aja susah. Mereka mau ngisi minyak mobil dinas berapapun tinggal terpenuhi. Ada uang komunikasi, ada uang baju dinas, baju seragam dan sebagainya. Semua negara yang membiayai. Iya, padahal makanya ini saya bilang, Prof, ini ada kan masih ada gium di medsos itu bilang mereka merayakan hari kemerdekaan dengan uang APBN. Kita merayakan merayakan kemerdekaan di RT dengan uang sumbangan. Iya, patung. Gitu kan. Iya. Padahal ini Prof masih lama kan 2029 gerakannya sudah sekarang. Nah, kalau kita tahu tuh apa yang diobrolin di sana mungkin menarik gitu ya, Prof ya. Iya, jadi kerja politik itu sebenarnya cuma 1 tahun, Mas Anang, Mbak Ita. Jadi kalau dia terpilih hari ini 2026 gitu kan, dia mempersiapkan pekerjaan dengan alasan sosialisasi dulu, berbenah dulu dan sebagainya. Bekerjanya di tahun kedua atau tahun ketiga. Tahun ketiga itu ujung tahun ketiga tuh udah mulai lagi mempersiapkan untuk periode berikutnya. Jadi rakyat tuh hanya menikmati yang sekarang ini kan banyak dugaan spekulasi uang itu kenapa nggak boleh dibuka ke publik, ya barangkali persiapan 2029 lah dan sebagainya. Ini persepsi publik yang tidak bisa kita marah ya gitu, nggak bisa dimarahin, nggak bisa kita halangi karena politik itu adalah persepsi gitu loh. Makanya kita optimis ya bahwa apa tema kemerdekaan kita hari ini, tema peringatan hari kemerdekaan, berdaulat Indonesia, adil dan makmur. Berdaulat adil dan makmur. Nah, berdaulat juga dipertanyakan oleh para netizen kan, berdaulatnya gimana? Kita ikut tidak berpartisipasi sekarang tentang Iran dan sebagainya, tidak ada bela sungkawa dari negara. Seolah-olah kita takut bahwa padahal kita negara berdaulat kan gitu. Adil dan makmur, coba tanya ke bawah. Keadilan yang bagaimana? Soal MBG nggak boleh kita protes. MBG yang kemudian menimbulkan kematian ribuan orang, lalu diberi laporan lah oleh entah Biro Pusat Statistik yang mengatakan hanya 1%, entah dari BGN sendiri. Lalu Presiden mengatakan ini program hanya mengalami masalah 1% keracunan itu. Kalimat itu kan harusnya tidak muncul. Ini adalah program prioritas saya tidak mau terjadi kesalahan 1% pun. Jadi ini harus semuanya bagus, harusnya kan begitu. Tapi kemudian kita menyaksikan korupsi besar-besaran di BGN. Kritik terus terjadi tapi tidak didengar dan sebagainya. Dulu di radio ini juga saya katakan ketika BGN belum makan bergizi gratis belum dimulai, saya katakan kalau ditanya kepada rakyat gitu loh, di Aiman juga saya katakan mana yang lebih mereka inginkan, lapangan pekerjaan atau makan bergizi gratis. Mereka ingin lapangan pekerjaan karena yang tahu kesukaan gizi anaknya, kesukaan makan anaknya itu kan orang tuanya. Kalau orang tuanya dikasih pekerjaan, mereka makan bergizinya bukan hanya makan siang, tapi bisa makan pagi udah bergizi, makan 3 kali sehari, makan malam bergizi. Iya, ada tambahan roti di tengah-tengah, di sela-sela sore hari misalnya. Kalau mereka punya pekerjaan. Tapi bayangkan realitas kemarin yang disiarkan juga oleh iNews dan MNC itu yang teriakan seorang bapak yang punya anak 5, yang motornya mau diangkut karena dia parkir sembarangan. Karena dia kalau parkir di tempat resmi kan harus bayar lagi. Dia takut bilang itu kepada pelanggannya, katanya takut membebani pelanggannya dan sebagainya. Nah ketika viral baru empati muncul. Nah cobalah di tiap menteri misalnya bisa membina sekian ojek online misalnya kan, berikan peran khusus di kementeriannya, coba. Pasti akan bebas mereka dari ketakutan. Coba nih, bagi kalian yang makan siang ini, kita kementerian ini memegang 50 ojek online, ini 50 ojek online. Mereka diberi pekerjaan tetap yang tiap hari bisa mereka lakukan. Harusnya kan begitu. Ini salah satu jalan keluar sebenarnya kan. Tapi ini tidak, ada yang menunggu berhari-hari di jembatan. Ada bapak-bapak pegang cangkul, pegang karung.
yang menunggu dipanggil untuk bisa diberi pekerjaan. Ini realitas semua loh di hadapan kita. Setiap hari kita lihat, kita lewat dekat mereka. Saya pernah mesen makanan itu udah sore jam 3. Mereka bilang, alhamdulillah Bu, katanya ini order pertama saya udah jam 3 sore, bayangin. Coba, saking banyaknya ojek online itu kan. Jadi kita nggak bisa membantu banyak. Paling kita, cuma kadang-kadang ada masalah juga ketika kita stop di mobil, kita bantu satu langsung datang, kayak lebah keluar dari lebah keluar dari sarangnya gitu kan. Nah, nggak cukup juga kita bagi-baginya kadang-kadang. Sedih juga kadang-kadang. Kita pegang misalnya hanya 20 amplop, kita bagi satu, yang lain tiba-tiba datang menghubungi saya, Bu, saya belum dapet. Iya, Sedih juga, aduh maaf, amplopnya cuma sekian gitu kan. Sedih juga kita kan dengan keadaan itu. Lah, cobalah tiap kementerian sekarang ada staf khusus juga mengendalikan bawahannya, bilang kalau kalian pesan Grab online, coba didata ada berapa Grab online di sini, di Jakarta aja ya, di daerah beda ya, di Jakarta aja. Tiap kementerian pegang mereka 20 orang lah. Untuk dibina begitu ya, ini Prof, 20 orang. Iya. Di kementerian itu kan ada dirjen-dirjennya kan. Direktorat ini, direktorat itu. Tiap direktorat pegang 20 juga. Jadi kalau mereka mau pesan makanan udah diatur, standby aja di situ. Jadi mereka udah punya pekerjaan tetap secara tidak langsung kan. Iya. Nah, ini kan tidak. Nggak masuk dalam anggaran kayaknya, Prof. Nah, jadi rakyat kita itu sebenarnya cari makan sendiri, bukan dibantu oleh negara. Itu aja intinya. Oke. Ini menusuk banget Katanya Prof. fakir Rakyat kita itu miskin cari dan makan sendiri, nggak dibantu sama pemerintah. Duh, jelek banget nih, Prof. Iya, karena kan kalau mereka dibantu oleh pemerintah, mereka nggak perlu sengsara sampai teriak-teriak bilang anak saya belum makan, ini order pertama saya, bener kan? Iya sih. Nah, caranya membantu mungkin jangan memberi ikan, tapi memberi kail. Iya. Kail. Jadi kailnya itu tadi, itu salah satu cara. Mungkin nanti Mbak Ita, Mas Anang bisa bantu salah 2, salah 3, salah 4-nya gimana kan? Dibantu. Nah, itu tadi saran saya pernah ngomong tuh sama beberapa menteri tuh lewat WA. Iya Prof, idenya bagus. Cuma sebatas itu doang. Saya bilang cobalah tiap kementerian Anda itu bekerja sama dengan ini para pemilik motor-motor ojek online itu, coba dikerahkan. Tiap kementerian ada 20, tiap daerah 20. Satu kementerian bisa 100 ojek online kan. Udah seneng tuh mereka, udah punya pekerjaan tetap namanya kan. Nah, sekedar untuk yang mesen makanan, yang pulang ke stasiun, yang dijemput di stasiun, diantar ke kantor, kan banyak gitu. Nah, jadi mereka nggak random mencari rezekinya, tapi setiap hari sudah ada pelanggan tetap lah ibaratnya. Iya, minimal kalau nggak bisa bantu diem saja lah, membuat mereka tidak sakit daripada suruh kupas bawang 700.000. Baik, Prof. Tapi nggak heran juga. Di MBG itu nyuci piring aja 7 juta gajinya loh. Oh iya. Baik, boleh lah di hustle nih kira-kira gitu. Kita terima informasinya. Terima kasih Prof atas waktunya, Prof. Ya, semoga kita sama-sama. makin baik dan jangan kapok ya, Prof. Kita hubungin terus ya, Prof. Makin adil, makin makmur. Amin. Makin meningkat ya. Amin. Baik, sehat selalu, Salam untuk Prof. semua teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pendengar dan juga pemirsa Trijaya, ini tadi adalah pakar komunikasi politik, ada Profesor Dr. Lely Aryani yang mencurahkan unek-uneknya selama ini yang